Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Masih bersama saya KR Muyang. Oke teman-teman, kali ini ada yang spesial. Bersama teman saya bernama Mas Eko Dau. Beliau adalah seorang spiritual dari Surabaya. Mungkin teman-teman ada yang pernah datang ke tempat ini atau sudah ada yang tahu tempat ini di mana. Betul sekali. Kami sekarang berada di Gua Untubogo di kaki Gunung Arjuna. Pintu pertama kesadaran. Dalam keheningan di kaki Gunung Arjuna, langkah pertama kami dimulai. Di hadapan Gua Untubogo, Mas Eko Dau menyalakan dupa dan menyuguhkan kembang. Dengan hati yang teduh, wangi dupa menjelma doa, mengundang roh penjaga alam untuk menyaksikan niat suci ini. Meruat Arjuna, menyucikan kembali rasa dan tanah Jawa. Inilah awal panggilan itu. Saat wangi dupa mulai menembus udara, seolah semesta berbisik, "Selamat datang para penempuh jalan rasa." Oke teman-teman, untuk selalu mendukung channel saya, jangan lupa selalu tekan like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru dan menarik lainnya. Gunung Arjuna, gunung suci, tempat pertemuan para dewa. Yuk ikutin saya terus ya teman-teman, dan jangan di skip. Saya akan menunjukkan tempat-tempat menarik lainnya. Bertemu batu suci dan pandangan alam. Jalan mulai menanjak. Saya melihat sebuah batu besar yang dipayungi, seperti seolah tempat ini menjadi saksi sejak zaman purba. Batu ini adalah penanda bahwa alam tidak perlu dibangun untuk disakralkan. Ia sudah suci sejak awal mula. Oke teman-teman, di sini saya berhenti sejenak untuk menyalakan dupa harum dan bermeditasi, menenangkan pikiran dan mengatur nafas sejenak. Menemukan tempat ini sangat mudah sekali karena tempatnya berada di pinggir jalan dan pemandangan di sini juga sangat bagus sekali dan sangat indah. Banyak sekali para pendaki yang lewat sini pastinya. Meskipun keberadaan tempat ini di tempat alam terbuka, tapi anehnya tempat ini selalu bersih teman-teman. Seolah-olah ada yang menjaga tempat ini untuk selalu suci. Di belakang saya ini adalah jurang yang sangat terjal ya teman-teman. Mungkin kalau singgah ke sini atau mampir ke sini, tetap kita harus berhati-hati dan waspada untuk keselamatan kita masing-masing teman-teman. Karena perjalanan masih panjang, saya tidak akan berlama-lama di sini. Yuk lanjut.
Lele ya mas. Laya-laya mas, santai sih. Perjalanan masih panjang. Menikmati keindahan alam Gunung Arjuna. Kita di sini di Watu Kursi. Ini adalah Watu Kursi ini. Buat nyantai-nyantai dulu. Perempatan jalan dan isyarat halus. Perjalanan kali ini membawa kami tiba di sebuah perempatan. Mas Eko kembali menyalakan dupa. Wangi harum melayang lembut di antara pepohonan. Aku diam, tapi di dalam hati muncul getaran. Seolah ada yang memanggil dari arah kanan. Isyarat itu halus, tapi jelas, seperti suara hati yang lama tak terdengar. Maka aku pun mengikuti jalan itu, mencari apa yang tersimpan di baliknya. Di arah jalan sebelah kiri ini, sepertinya hanya sebuah kebun warga. Jadi mungkin ini adalah tandanya ya teman-teman. Seperti ini tempatnya. Dan jalan lurus ini adalah jalan menuju arah ke puncak. Jadi teman-teman kalau melewati jalan perempatan seperti ini dan melihat ada batu besar yang seolah disakralkan, mungkin inilah petunjuknya. Teman-teman bisa lewat ke arah sini. Setelah menyalakan dupa dan kami pun berangkat menuju arah lokasi petunjuk rasa. Sebenarnya kami pun belum tahu tempat apa yang akan kita datangi kali ini teman-teman. Karena kami baru pertama kali ke sini teman-teman. Dan juga sekarang mulai penasaran tempat apakah ini dan kita akan menemukan tempat seperti apa di sini. Oke teman-teman, yuk lanjut. Perjalanan masuk ke lokasi ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit teman-teman. Ibu dari Nakula Sadewa. Jalan setapak membawa kami pada tempat yang penuh kesejukan. Petilasan Bunda Dewi Madrim. Beliau adalah istri kedua Raja Pandu, ibu dari Nakula dan Sadewa. Dua kesatria kembar, lambang keseimbangan. Dari sini saya menyalakan dupa harum. Wangi yang naik bukan sekedar persembahan, tapi penghormatan kepada ibu alam, kepada energi feminim yang menjaga keseimbangan semesta. Dalam diam saya menyadari bahwa setiap langkah spiritual adalah juga siarah kepada para leluhur yang telah menjaga bumi dengan rasa kasih.
pertemuan para saudara spiritual. Disinilah kami bertemu kembali dengan saudara-saudara spiritual dari tim Arjuno. Ada Mas Heri dari Malang, Pak Malik dari Kediri, dan Mas Erik dari Mojokerto. Di Pendopo Krisno, dekat Candi Notoroso, kami berbincang sejenak dan memutuskan satu hal yang sama. Hari ini Arjuno harus disucikan kembali, bukan karena kotor oleh manusia, tapi karena manusia sering lupa untuk berterima kasih. Maka ruatan ini kami mulai bukan hanya untuk gunung, tapi untuk kesadaran manusia yang haus akan keheningan. Di sini kami berlima melewati sebuah jalan yang baru dan taman yang baru saja dibangun oleh teman-teman spiritual kita, yaitu hasil karya dari Mas Erik dan Pak Malik. Mereka berdua mengerjakan taman indah ini dan mengerjakan jalan yang baru ini, teman-teman, agar kita lebih cepat untuk menuju ke arah lokasi. Jadi tempatnya ini sangat bagus ya teman-teman, untuk mempermudah kita dalam perjalanan. Ini adalah sebuah karya yang indah yang diciptakan oleh dua orang spiritual yang alami sekali, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. 2005. Monggo Pak. Monggo. Gendong. Mantan jalan. Kas kaki Kotor. Latihan apa bersih? Bersih. Kami menuju mata air keheningan bernama Sendang Dewi Kunti. Di Sendang Dewi Kunti, air mengalir jernih, seolah memantulkan wajah masa lalu. Banyak orang mandi, bermain, dan bersyukur atas kesegaran sumber kehidupan ini. Dan kami pun menyapa orang-orang di sini. Kami juga membersihkan sekitar sendang dan menyalakan dupa harum. Tidak lupa juga tadi saya menunduk membasuh wajah di air itu. Saya melihat bukan hanya pantulan diriku, tetapi pantulan perjalanan panjang manusia mencari kesejukan hati. Di sini saya melihat juga dan bertemu dengan anak-anak yang suka bermain ke sini, teman-teman. Yang artinya bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat nyaman dan menyenangkan. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang lain mengecek tandon, kita akan melihat pemandangan yang indah di sini. Ini adalah area kebun kopi. Kalau nggak salah, yang berwarna merah ini sudah siap untuk dipetik, teman-teman. Kemudian dijemur sampai kering berwarna hitam. Ini adalah area di belakang Sendang Dewi Kunti ya, teman-teman. Biasanya di belakang sini orang-orang para pendaki ada yang mendirikan tenda
Jadi bisa dibuat untuk menginap atau tidur di sini teman-teman. Tempatnya sangat luas dan bagus sekali. Kita melihat Mas Heri sedang menyalakan dupa dan membersihkan area. Setelah selesai, kami akan melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Penjaga ilmu dan kesetiaan. Inilah petilasan Eyang Abiyasa. Kami tiba di petilasan Eyang Abiyasa, nama yang harum di telinga para penempuh lagu. Seorang tokoh yang dikenal menjaga ilmu, menjaga janji, menjaga rasa. Tempat ini biasanya ramai, banyak orang datang dengan niat masing-masing. Ada yang mencari ketenangan, ada yang mencari petunjuk, ada pula yang sekedar untuk singgah. Kami membersihkan area sekitar, menyalakan dupa baru. Asapnya menari di udara, seolah membawa doa kami menuju langit Gunung Arjuna. Di hadapan Eyang Abiyasa, saya berbisik dalam hati, wahai sang leluhur, berkahilah langkah kami, bimbing kami agar ilmu tidak menjadikan kami tinggi, tapi menundukkan hati kami di hadapan kebenaran. Jika teman-teman ada yang belum tahu apa di dalam petilasan Eyang Abiyasa, maka saya akan menunjukkan bagian-bagian sudut-sudut dari petilasan Eyang Abiyasa dari dalam. Jadi di sini ada sebuah gambar berbentuk wayang. Seperti ini ya teman-teman. Bentuk wayangnya ini berasal dari bahan kulit kalau nggak salah ini teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ada punokawan. Seperti ini ya teman-teman di dalamnya petilasan Eyang Abiyasa. Rumah tenang di tengah pendakian. Tak lama kami sampai pada bangunan kayu tua, seperti rumah panggung di antara pepohonan. Tempatnya sederhana tapi hangat. Disinilah biasanya banyak para pendaki beristirahat, menata nafas, menenangkan pikiran. Saya sempat duduk sejenak, memandang alam sekitar. Dalam diam, saya sadar perjalanan spiritual sama seperti mendaki. Bukan tentang seberapa cepat sampai di puncak, tapi seberapa dalam kita mampu memahami setiap langkahnya. Kita akan naik terus mengikuti jalan ini ya teman-teman. Tetap semangat. Untuk teman-teman yang baru naik gunung seperti saya, jangan terlalu cepat langkahnya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting sampai. Titik tenaga dan keheningan. Pos 3 Eyang Sakri. Di sini udara terasa lebih berat, tapi damai. Tempatnya di sini sangat nyaman dan tenang. Biasanya di sini kami sering bertemu dengan para pendaki yang lain, karena di tempat ini sangat cocok sekali untuk beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga. Tapi sayangnya di sini tidak ada aliran air atau sumber air yang mengalir di tempat ini. Jadi sebaiknya kita membawa bekal air yang cukup. Kami membersihkan area, menyalakan dupa, dan beristirahat sejenak. Wangi dupa bercampur dengan aroma tanah basah. Mas Eko tiba-tiba berkata lirih kepada saya,
Tempat ini menyimpan kekuatan, tapi hanya yang datang dengan hati yang bersih yang bisa merasakannya. Aku pun terdiam di sini antara wangi dupa dan sunyi. Saya merasa ditekap oleh sesuatu yang lebih besar dari diri saya. Rasa itu bernama pasrah. Batu ini membuat saya sangat penasaran karena sepertinya ada sebuah ukiran atau pahatan, sebuah simbol yang saya sendiri belum tahu. Dan ada batu besar di sini juga yang diberikan seperti tempat untuk suguh orang-orang spiritual. Jadi di sini kami berhenti sejenak untuk menata nafas dan melihat pemandangan yang sangat bagus sekali, teman-teman. Kami juga berpapasan dengan para pendaki Gunung Arjuna yang sedang turun. Jadi kami gantian untuk lewat, teman-teman. Kami di sini saling menyapa karena kalau kita sedang di gunung, artinya semua orang adalah saudara, semua orang adalah sahabat. Di sini saya melihat ada sebuah bangunan di depan saya ini. Saya pun penasaran dan belum tahu tempat apakah ini. Yuk, langsung saja kita akan lihat bersama-sama. Bangunan keramat huruf Jawa di dalam cahaya. Tak jauh dari sana, kami menemukan sebuah bangunan yang sepertinya kokoh, terbuat dari besi yang seakan disakralkan. Di atasnya ada seperti sebuah ukiran huruf Jawa yang terpahat rapi, seperti ada yang terjaga di masa silam. Dan kami pun langsung masuk untuk melihat seperti apakah di dalam bangunan ini. Dan dengan segera tanpa aba-aba, kami menyalakan dupa, membersihkan setiap sudutnya dengan penuh hormat. Bangunan yang dianggap suci ini seolah-olah mengisyaratkan kepada kita semua, teman-teman, agar selalu membersihkan hati dan pikiran untuk menuju tingkat berikutnya. Saya memandang tulisan itu lama sekali. Tidak saya pahami dengan pikiran, tapi saya rasakan dengan hati. Seolah setiap huruf menyuarakan pesan. Jangan cari Tuhan di tempat tinggi, tapi carilah di kedalaman rasa yang paling hening. Pintu rahasia rasa, inilah Gua Wejangan. Perjalanan membawa kami ke tempat yang jarang dijamah manusia. Gua Wejangan. Jalannya sempit, di sebelah jurang. Hanya rumput tinggi dan rasa yang menuntun. Konon dulu katanya, di tempat ini ada pemuda yang bersemedi 1000 hari dan menemukan jodohnya. Sebuah kisah tentang keteguhan dan penantian. Kami masuk perlahan, menyalakan dupa. Di dalam kegelapan itu, saya merasakan satu wejangan halus menyentuh batinku. Jangan terburu mencari hasil. Yang abadi bukan apa yang kau dapatkan, tapi apa yang tumbuh di dalam dirimu selama kau menunggu. Untuk bertahan tinggal di tempat seperti ini sebenarnya sangat sulit, teman-teman, karena medannya yang sangat berbahaya dan tidak ada air yang cukup di sini.
Sebenarnya di sini ada air, tapi hanya berupa tetesan air yang ditampung dengan wadah kecil, teman-teman. Jadi sangat susah untuk air di sini. Kalau ingin bertahan di sini, kita harus mengambil air di bawah. Terus kemudian kita akan membawanya ke sini dengan menggunakan botol atau plastik, teman-teman. Jadi susahnya seperti itu. Untuk air sangat susah di sini. Bagi saya bisa sampai ke tempat seperti ini sangat luar biasa sekali. Dengan pemandangan yang indah dan perjalanan yang sangat mendebarkan. Terasa sangat luar biasa sekali, teman-teman. Anton niku satu-satunya sing bunyi ning kene. Pengen banyak. Aran-aran. Buka itu lah. Aku mesti tak jual ini. Hah? Iya. Enggak lho, tak iki. Ayo di. Ya apa ya? Iya, itu paling gak enak kan. Yo, jere apa ora kan. Ndi sing banyak kan. Iya. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat berikutnya. Tempat yang sangat menarik lagi, teman-teman, yang lebih bagus lagi. Dengan perjalanan yang sangat luar biasa mendebarkan. Oke, teman-teman, tonton terus, jangan di-skip agar teman-teman bisa merasakan perjalanan kami, perjalanan spiritual di Gunung Arjuno. Wake. Bambu kono wake. Mini grafik.
Oke teman-teman, saat ini kita telah sampai ke jalan utama. Ini adalah jalan utama teman-teman ya. Jadi memang rute arah puncak lewat sini. Oke, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Iki promosi wae. Long. Long. Iya. Promosi. Sampai berapa sekone sok Mas Eri? Berapa sih kayu nih? Kembang. Ora pegel rakune. Melati ini, iya melati. Mati ya. Mati keraton. Melati keraton. Durung asli. Kita balik ngasih. Di tempat ini jalannya adalah batu-batu besar. Jadi kita tetap harus berhati-hati karena bisa jadi batunya licin. Akhirnya kita sampai di tempat dengan pemandangan hijau yang segar sekali nih teman-teman. Kita akan kemana kali ini? Di sini juga kita bertemu dengan para pendaki yang lain yang sedang turun, yang mungkin selesai dari puncak Gunung Arjuna. Kita melihat warna hijaunya segar sekali, rumput hijaunya segar sekali teman-teman. Enggak. Di depan saya melihat ada sebuah bangunan. Bangunan apakah itu kira-kira ya teman-teman? Di sana juga ada banyak orang sepertinya. Mungkin tempat untuk beristirahat mungkin di sana ya. Oh, kita menemukan banyak sekali teman-teman pendaki di sini. Ada perempuan dan ada laki-laki juga. Wow, ini sangat luar biasa pemandangannya teman-teman. Banyak orang sekali di sini. Banyak pengunjung. Mantap sekali. Kita melihat ada bangunan di depan ini juga. Sepertinya itu adalah gubuk. Dan ada bendera merah putih di atas itu. Wah, mungkin akan tiba di salah satu tempat yang istimewa sekali teman-teman. Wow. Oke, lanjut, kita naik terus. Tetap semangat. Tetap luar biasa. Kira-kira ini tempat apa ya teman-teman? Wow. Banyak orang berkumpul di sini teman-teman. Mantap sekali. Hening yang mengajarkan rasa. Pos 4 Eyang Semar. Sebuah tempat yang menjadi tujuan para spiritual atau orang-orang laku di tanah Jawa. Disinilah tempatnya. Petilasan Eyang Semar yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Di sini tempatnya terbuka dan tidak ada atap, langsung menuju ke langit. Wow, keren sekali. Di petilasan Eyang Semar, kami berhenti. Tempatnya bersih dan terasa nyaman. Saya menyalakan dupa harum, lalu duduk bersila. Dalam heningnya, saya seperti mendengar tawa Eyang Semar, lembut tapi dalam. Ia seakan berkata, "Nak, hidup itu bukan untuk menang,
tapi untuk menenangkan. Orang yang paling kuat adalah orang yang paling sabar. Kami bertemu para pendaki lain di sini, saling sapa, saling berbagi air segar. Semua seperti keluarga, karena di gunung tidak ada perbedaan selain niat yang tulus. Semua para pendaki Gunung Arjuna pasti akan melewati tempat ini, karena disinilah tempat yang nyaman untuk beristirahat atau untuk mengambil air. Karena di tempat ini ada aliran air yang bisa langsung diminum. Jadi para pendaki biasanya mengambil bekal air dari sini. Memang tempat yang sangat favorit dan tempat yang sangat luar biasa, teman-teman. Wow, keren sekali. Meditasi di sini memang memberikan saya suatu sensasi pengalaman yang sangat luar biasa. Setelah kami selesai beristirahat dan merasa cukup tenaga, maka kami melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Kemanakah tempat yang akan kita tuju selanjutnya? Oke teman-teman, ikutin terus video kita kali ini. Jangan di skip ya, karena banyak sesuatu yang sangat menarik dan sangat indah sekali. Karena di sini jalannya sempit, jadi kami harus mengalah untuk berhenti agar para pendaki yang turun bisa jalan dengan leluasa. Jadi seperti ini ya teman-teman kondisinya kalau kita sedang naik gunung, biarkan yang turun berjalan duluan. Kita yang akan naik harus mengalah dan berhenti. Tahu mau kemana? Sana nggak tahu mau kemana. Mana-mana. Balik ke mana-mana. Kayak kita kan bete kemana? Jadi kita naik lewat jalan itu sini. Di perjalanan kami berhenti sejenak untuk melihat ada sebuah patung yang diberi kain putih, teman-teman. Jadi seperti ini ya penampakannya. Banyak sekali patung-patung di area sini. Kira-kira ini tempat apa ya, teman-teman? Oke, kita lanjut saja. Kita akan menyusuri seperti apakah tempat yang akan kita datangi kali ini. Mas. Merolah ya. Sama ada gini diri. Oh, bagong iki. Wis dari kono. Iki patune bagong iki. Patune. Bagong.
Lah itu kok nang Naruto iku. Iya udeng. Mbek sama lek. Iya di sini iki lho. Nang Naruto. Rasanya sama lek itu. Langsung kari dah. Di sini juga saya melihat ada sebuah patung yang berdiri. Kira-kira ini patung apa ya teman-teman? Mungkin dulu ini adalah patung modern yang sangat bagus. Jadi seperti ini ya teman-teman patungnya. Entah ini patung untuk apa. Tapi yang jelas masih berdiri dengan kokoh di sini dan masih terjaga dan terawat. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Pengawas. Hutan. Belantara. Kekayaan alam ini loh. Kayak tongkat enak. Pasti. Tuh apakah? Bonus ono. Bonus ngiri ngono. Ini bonus ngiri. Ngiri iso iki. Ngiri. Ngiri mudune ta. Ya. Bonus. Yo bonus. Itu bosu udah mana udah. Bisa. Bonus iki. Bonus. Iya lah. Bonusnya. Di sini juga saya melihat ada sebuah batu yang diberikan kain, seakan-akan batu ini disakralkan. Entah ini batu apa teman-teman. Sepertinya batu pahatan atau batu seperti patung begitu. Wahyu Makutoromo. Wahyu Makutoromo. Kami beristirahat sejenak untuk mengatur nafas dan mengumpulkan tenaga. Kita tidak bisa meninggalkan teman yang capek atau yang lelah ya teman-teman. Jadi kita tetap harus bersama-sama. Berangkat bersama, pulang juga kita akan bersama-sama teman-teman. Indah. Di upload. Indahan alam Indonesia Raya pas 17-an nih 17 Agustus. Wow, di sini ternyata banyak sekali patung yang bagus-bagus teman-teman dan besar-besar sekali. Wow, ini keren sekali patungnya teman-teman. Banyak sekali patung di sini. Langsung saja kita bersihkan dan kita merapikan karena kita harus menjaga juga untuk kebersihan patung-patung di sini teman-teman. Saya pun jadi penasaran. Sebenarnya apa tempat ini? Oke, langsung saja kita masuk teman-teman. Wow, sangat keren. Inilah gerbang kebesaran Arjuna, Pos 5 Eyang Makutoromo. Tibalah kami di Candi Makutoromo. Candi megah dengan halaman luas, udara sejuk, angin berputar lembut,
membawa wangi dupa yang menyala. Banyak sekali berkibar bendera, merah putih tetap menyala, dan banyak sekali tenda-tenda, seolah-olah kehidupan dan kemegahan ada di daerah sini. Oke teman-teman, seperti inilah suasananya di Eyang Makutoromo, tempat yang paling indah sekali, yang sangat luar biasa teman-teman. Oke, saya akan berkeliling di area candi ini. Saya akan menunjukkan sudut-sudut atau bagian dari Candi Makutoromo. Tersusun dari batu-batuan yang sangat rapi ya teman-teman. Di sini tertulis pos 5 Makutoromo. Saya melihat ada sebuah tanda di batu ini. Entah ini adalah simbol atau apa, saya juga tidak tahu. Dan di sekitar sini ada tenda-tenda dan ada musola, serta ada 2 gubuk kayu teman-teman untuk orang-orang berteduh. Jadi seperti inilah situasi di Eyang Makutoromo. Tempatnya sangat luas dan besar sekali teman-teman. Banyak sekali pendaki yang mendirikan tenda di sini. Tempatnya nyaman dan bersih. Nangkono. Lapu siem. Oke, saya sudah berputar mengelilingi Candi Makutoromo, dan di sana ada Mas Eko Dauk masih membersihkan bagian-bagian patung. Wow, sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, kita akan naik seperti apa di atasnya. Ini adalah mandala yang sangat luar biasa teman-teman. Sekarang tiba saatnya kami membersihkan mandala candi, menyalakan dupa baru dan memandang ke langit. Banyak tenda berdiri, anak muda tertawa, para pendaki berbagi kisah. Saya tersenyum di antara canda mereka. Ada kehidupan yang berdenyut indah. Katanya, dulu helikopter pernah mendarat di sini. Tapi hari ini yang turun adalah cahaya doa. Candi ini bukan hanya batu, tapi memori. Ia adalah saksi pertemuan antara langit dan tanah, antara manusia dan rasa suci di dalam dirinya.
Sungguh tempat yang indah, menyimpan banyak kisah sejarah bangsa Nusantara. Oke teman-teman, kita akan menuju lokasi selanjutnya. Tempat ini tidak jauh dari Eyang Makutoromo. Mungkin teman-teman para pendaki atau teman-teman spiritual ada yang pernah ke sini. Mungkin sebagian para pendaki tidak tahu lokasi ini karena jalannya kecil dan kadang tidak terlihat jalannya. Tapi kami dan tim spiritual Gunung Arjuna tetap akan melakukan perjalanan selanjutnya menuju lokasi yang sangat indah tempatnya. Katanya sih tempatnya sangat indah. Karena itu saya penasaran. Saya sendiri belum pernah ke sini teman-teman. Hehehe. Oke teman-teman, kita lanjut terus. Perjalanan kali ini pasti seru. Mas tunjuk ya ki mudun ya. Tadi kok Akhirnya kita sampai juga di lokasi teman-teman. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan. jalannya turun guys. Cermin langit di batu alam. Inilah Sendang Bidadari. Di Sendang Bidadari, batu besar terbentang seperti singgasana alam dengan rumput hijau yang liar, seolah-olah menandakan bahwa tempat ini masih alami, seolah-olah membuat panggilan jiwa ini bergetar. Di sini kita juga melihat ada sedikit kabut turun, seolah-olah menyambut kehadiran kami berlima. Meskipun perjalanan kali ini begitu cukup terjal, tetapi hati kami sangat senang dengan keindahan dan kemolekan alam di tempat ini. Meskipun agak sedikit licin, tapi kami juga cukup senang dan membahagiakan, sehingga terbayarkan perjalanan kali ini. Inilah karya alam yang begitu indah. Lubang-lubang batu menampung air hujan, membentuk kolam alami sebening kaca. Di sana saya melihat wajah manusia di batu, entah nyata atau sekedar bayangan rasa. Tempat ini indah, tapi juga sakral, memancarkan keseimbangan antara daya dan pesona. Menurut cerita orang-orang di sekitar sini, inilah tempat
bidadari untuk turun dari kayangan dan mandi di sini ketika bulan purnama. Jadi biasanya orang-orang laku spiritual ketika bulan purnama mereka datang ke sini untuk mandi. Di sini kami berhenti sejenak untuk menikmati pesona alam semesta yang luar biasa. Karya alam yang sangat menakjubkan sekali. Meskipun begitu terjal dan dalam, tapi pemandangannya sangat indah sekali. Pesonanya sangat luar biasa sekali teman-teman. Tetapi tidak lupa juga saya mengingatkan untuk selalu jaga keselamatan karena tempat di sini sangat curam. Jadi tetap selalu berhati-hati dan waspada karena keselamatan adalah nomor 1 teman-teman. Sungguh pesona alam yang sangat indah. Di tepi jurang itu saya berbisik, semoga setiap tetes air di sini menjadi berkah bagi semua makhluk serta memberikan kemuliaan bagi seluruh alam semesta. Pondok Makuta loro tak delok pakai wong kabeh. Kok kabeh ya? Full. Boleh siji ngene. Iki simbah manusia. Itu ngai gara-gara dari Terus dari kayangan didadari mau turun. Ingit nori sendangi ri. landangnya. Iya, Sendang kuning loh. yo. Ya. Sendang kuning. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu saat ini kita sedang berada di mana? Kita melihat di sini ada pohon-pohon yang diberi kain berwarna kuning dan di sini terdapat patung yang sangat besar sekali teman-teman. Wow, keren. Menuju kerajaan cahaya masa lalu. Inilah Candi Sepilar. Kami tiba di Candi Sepilar. Keindahannya seolah tak berasal dari dunia ini. Dan kita sudah melewati gerbang pertama untuk menuju Candi Sepilar. Dulu katanya menurut cerita di tempat ini banyak sekali patung-patung, tetapi sekarang sudah hilang. Dan di depan kita saat ini adalah pintu gerbang kedua menuju Candi Sepilar utama teman-teman. Cuma tidak duit tok. Iya. Sepilar, sepi-sepi nalar. Dari sini jalan mulai terasa naik menanjak. Mungkin yang tadi kita lewati adalah sebuah pintu gerbang untuk menuju Candi Sepilar yang utama teman-teman. Oke, kita akan terus masuk. Kita akan melihat seperti apa keindahan Candi Sepilar ini. Oke teman-teman, ikuti saya terus ya. Dan jangan di skip video ini karena ada hal yang menarik di sini teman-teman. Dulu katanya di tempat ini banyak sekali patung-patung, tapi sekarang sudah banyak yang hilang entah kemana. Mungkin ada yang mengamankan di museum atau mungkin hilang. Kami semua tidak tahu. Tapi yang jelas ini adalah bukti mahakarya dari para leluhur kita yang terdahulu, yang sangat luar biasa sampai saat ini. Dan sekarang kita sudah mulai masuk di pintu gerbang ketiga penjaga Candi Sepilar.
Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ada seperti sosok patung penjaga. Seperti inilah teman-teman, pintu gerbangnya berada di tengah-tengah. Mie goreng. Dan ini adalah tangga untuk menaiki Candi Sepilar utama. Kontol itu. Ngajar ini. Kilo masih kau api. Oke teman-teman, langsung saja kita menaiki Candi Sepilar dan melihat seperti apakah Lanjut deh. Candi Sepilar di atas, Aku. atau melihat mandala Candi Sepilar. Seperti inilah situasi dan kondisi Candi Sepilar saat ini teman-teman. Dulu katanya di kanan dan kiri tangga banyak sekali patung, tapi sekarang banyak yang hilang, katanya seperti itu teman-teman. Dari sini kita harus berhati-hati dalam melangkah ya teman-teman, karena naiknya terlalu tegak ini teman-teman. Jadi harus selalu waspada dan berhati-hati. Sedikit lagi kita akan sampai di puncak mandala Candi Sepilar teman-teman. Kita harus tenang dulu, mengatur nafas agar bisa naik dengan baik teman-teman. Seperti ini yang jalan kita lewati teman-teman ya. Jadi sangat curam sekali sebenarnya. Dan ini adalah teman-teman yang sedang berjalan menuju puncak mandala juga. Jika kita sudah berada di sini, pemandangannya sangat bagus sekali teman-teman, dan sangat indah. Di sini tempatnya sangat sejuk sekali. Wow, keren sekali, mantap pokoknya teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai juga di puncak mandala Candi Sepilar. Seperti ini ya teman-teman, mandala Candi Sepilar. Wow, sangat bagus sekali, luar biasa teman-teman. Di tempat ini setiap patung, setiap relief,
seakan bercerita tentang masa lalu ketika manusia dan dewa masih berbicara lewat rasa. Kami membersihkan tempat ini, menyalakan dupa harum. Tiba-tiba gerimis mulai turun dengan lembut, seolah langit ikut menyucikan tanah ini. Saya menatap ke langit dan dalam hati berkata, hujan bukanlah gangguan, ia adalah restu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Di sini saya melihat ada tulisan tanda bertuliskan puncak, tapi kita akan turun dari sini teman-teman. Kita akan melewati semak belukar seperti ini teman-teman. Dan di sebelah kiri saya ini adalah jurang yang sangat dalam. Jadi harus benar-benar hati-hati karena saat ini sedang gerimis, jadi perjalanan agak licin, makanya harus benar-benar ekstra hati-hati teman-teman. Betul-betul hati-hati dan selalu waspada karena jalan bisa menjadi licin karena kita tidak tahu dan tidak bisa untuk jelas melihat teman-teman. Karena yang kita injak ini adalah rumput, kita hanya mengikuti alur dari teman-teman di depan aja. Perjalanan kali ini benar-benar kita harus ekstra hati-hati. Oke teman-teman, ikutin terus dan saksikan perjalanan kita kali ini. Sebuah perjalanan yang menegangkan dan penuh tantangan, sangat mendebarkan pokoknya teman-teman. Sebenarnya kami berlima di sini juga belum pernah ke tempat ini. Kami hanya mengandalkan dari sebuah informasi dari para spiritual yang lain atau teman-teman laku spiritual yang lain. Jadi kami juga belum tahu di mana lokasinya. Dadi ngliwati watu sing notok kuwi, Rik. Iya. Liwatan iki. Iya, liwatan ya. Seru iki. Hah? Ayo, watu sing tau tak liwati ndek. Ane, aku bisa liwat sendiri. Enak. Oh, Erik kan kene waduh, seneng bolang ini. Seneng bolang. Tuh iki lak nganune iki mau. Heeh. Jalur sendang itu. Seru. Yo, Suryo. Ngopo perjuangan ini? Perjuangan nih. Perjuangannya. Perjuangan dan doa.
perjuangan dan doa. Wis sana. Di sini kami berhenti sejenak untuk mengumpulkan sedikit tenaga. Cara kita. Dan di sini juga tidak ada tempat untuk duduk. Momen ini Jadi kita pun tetap sedikit semangat. demi sedikit berjalan dan melanjutkan perjalanan. Aduh, ndek kene arek wis, Dik. Salane kene gak nyabar Pak Eri. Iku. Salane iki lho. Lah iya. Lah kok video kan tengok-tengok ndek kono. Kita sampai di hamparan batu yang besar. Disinilah kita akan beristirahat sejenak dan duduk, teman-teman. Tempat ini seakan-akan mengingatkan kita seperti di Sendang Bidadari. Dan memang betul sekali, ini adalah bagian atas dari aliran Sendang Bidadari. Di bawah situ adalah Sendang Bidadari, teman-teman. Sandang kene. Tembusane Iku mang. Sendang Widodari. Nang Dotaren. Ah, Dotaren. kudu ya terakhir sendange yo. Tak pikir Mentok ngale arek iki puncak. wisan. Hmm? Tak pikir ngale arek iki. Cek melo ayah. Semelok. Kupu-kupu cantik. Cantik. Ya. Kupu-kupu. Iki kawayar dhewe. 19. Kupu-kupu. Mbok apik yo. 7 detik apa 10 detik apik. Yo. Kawae mungkin ya iki ya. Kubuk sing iki kono. Nah, ini oleh beli. Oke, teman-teman, kami rasa cukup untuk beristirahat sejenak. Sekarang kami melanjutkan perjalanan. Yo. Dan memang tempatnya di sini sangat bagus sekali ya, teman-teman. Tapi sudah mulai gerimis. Jadi kita harus bergegas berangkat menuju lokasi selanjutnya. Sumpah Pemuda. Ini medannya. Yo sampe kabeh peti koyo. Medane ampuh. Ayo. Oke. Pokok berbaris wis. Bukit berbunga. Lho lagune.
Iya. Ya sayang. Temenan. Perjuangan nih. Jualannya sok gawe dalan nang kene. Kurang titik, follow. Titik follow. Iya, wis ketok gendera ya. Pakai kendara. Wis ketok gendera ya. Sentere dhewe kan ketok merah putih ya. Ya. Iya. White. Bukit berbunga. Tuh. Sekal ya. Air itu kan serem wis prai guru kae sapa. Wis ketok bendera merah putih. Oh, sudah merah putih ya. Di depan kami melihat bendera merah putih berkibar, seolah menandakan ini adalah lokasi yang akan kita tuju. Akhirnya sampai juga teman-teman, kita ke lokasi yang sangat kita nantikan. Meskipun di sini tempatnya tersembunyi dengan perjalanan yang sangat luar biasa, tetapi saya harus mengakui bahwa masih banyak orang-orang spiritual dan orang-orang laku yang tetap menjaga tempat ini. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Inilah puncak pencerahan yang bernama Gua Suryo. Akhir perjalanan membawa kami ke Gua Suryo, tempat sakral tersembunyi dan sangat jarang dijamah manusia. Jalannya terjal, rumput tinggi menutup pandangan, jurang mengintai di sisi, tapi di sisi lain cahaya menunggu. Batu-batu besar membentuk pintu gua alami, megah dan misterius. Di dalamnya kami menyalakan dupa terakhir. Aroma harum memenuhi udara. Di sini tertulis Gempal Soekarno. Saya terdiam, seolah jejak sejarah dan spiritual bertemu dalam satu titik rasa. Di hadapan cahaya surya, saya berdoa dalam hening. Ya Gusti, Arjuna bukan sekedar gunung,
tapi cermin jiwa manusia yang naik, jatuh, lalu bangkit lagi. Semoga setiap langkah ini menjadi penyucian, bukan untuk kemegahan diri, tapi demi keseimbangan alam dan kebangkitan rasa suci di tanah Jawa. Insun Rahayu Balarea Waluya. Segala puji bagi Yang Maha Hidup, yang memberi nafas pada angin, cahaya pada matahari, dan rasa pada hati manusia. Hari ini kami telah meruat bukan hanya Gunung Arjuna, tapi juga di diri kami sendiri. Semoga semua makhluk di bumi dan di langit, di dunia tampak dan tak tampak, senantiasa mendapat cahaya keselamatan. Dari Arjuna kami kembali, bukan sebagai pendaki, tapi sebagai saksi kebesarannya dalam setiap butir debu tanah Jawa. Iya. Nggawa. Oh iya. Maksudnya ngentekno bakal